Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kami telah mencapai dalam pelajaran kami di Kitab 2 Tawarikh yang merupakan salah satu kitab bersejarah dalam Perjanjian Lama dari pasal 34 sampai 36, yang merupakan pasal terakhir dari kitab yang hebat ini. Di awal episode ini, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Esam Khalil. Selamat datang Saudara Esam. Selamat datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, apa pokok bahasan dari 3 pasal, dari 34 sampai ke 36? Kesimpulan kitab dan kesimpulan cerita. Kita melihat terang dan kegelapan. Terang dan kegelapan. Terang dan kegelapan. Terang ada pada Raja Saleh terakhir dan kebangkitan terakhir dalam sejarah umat raja ini adalah Yosia. Dan kebangunan rohaninya besar dan kita akan bicarakannya hari ini. Kemudian peristiwa akhir dimulai di akhir kisah yang sayangnya berakhir tragis yang merupakan pembuangan bangsa ke Babel. Sebagai hukuman karena mereka meninggalkan Tuhan dan juga jalan-jalannya. Tapi di akhir kitab ada beberapa firman tentang kembalinya dari pembuangan Babel. Ayat pertama dari pasal 34 adalah sebagai berikut. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam beberapa ayat tersebut, apa yang kita lihat dari kepribadian Yosia? Yosia adalah raja yang sangat menawan. Meskipun dia adalah seorang raja muda, dia memerintah pada usia 8 tahun. Dan angka 8 memiliki peran besar dalam kehidupan Yosia. Dia memerintah pada usia muda, tapi sejak awal dia membuat keputusan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan semua kejadian terjadi kemudian menjelaskan apa artinya bagi seseorang untuk berjalan di jalan Tuhan. Pertama, dia hidup seperti Daud, bapa leluhurnya. Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi dia bertanya, siapa orang yang menyenangkan Tuhan? Saya katakan bahwa orang yang menyenangkan Tuhan adalah Daud. Dan hari ini jika saya ingin bertanya siapakah yang akan paling menyenangkan Tuhan, orang percaya akan katakan Tuhan Yesus. Dia kembali ke sumbernya. Dia kembali ke sumbernya. Tapi sumber saya bahkan lebih baik dari sumbernya. Untuk menjadikan Yesus sebagai teladan saya dalam semua tindakannya, hasilnya akan menjadi kehidupan yang sangat indah. Tapi setelah beberapa saat setelah 8 tahun, angka 8 selalu mengacu pada hal-hal baru. Awal baru. Awal baru. Jadi dia mulai dengan Tuhan, awal yang baru, dan sangat penting bagi pemirsa yang terkasih untuk mulai awal yang baru dengan Tuhan di kayu salib Kristus. Dengan pertobatan dan iman yang sejati. Dan setelah orang-orang percaya mengenal Tuhan, dia diperbarui sepanjang waktu. Dia mulai fase baru dalam hidupnya dalam pengetahuan tentang Tuhan. Setelah 8 tahun itu pada masa pemerintahan Yosia, padahal usianya masih muda di usia 16 tahun. Dia mulai mencari Allahnya Daud, bapa leluhurnya. Ini berarti bahwa dia tidak hanya ingin mentaati Tuhan, tetapi ingin mengenalnya. Dia ingin menikmatinya. Sebuah hubungan pribadi. Ini bukan sekedar mengikuti beberapa perintah dan melakukan sebagian, tapi mengenal siapa Tuhan dan melihatnya dan menikmatinya. Seperti semua orang yang diberkati, yang mengasihi Tuhan dan mendekatinya, mereka menanyakan hal yang serupa. Seperti Musa, yang terus berjalan di belakang Tuhan dan datang pada suatu hari dan berkata, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Aku tidak puas hanya dengan beberapa instruksi, aku menginginkan-Mu. Benar? Jadi ketika saya mengenal Tuhan secara pribadi, ini mempengaruhi hidup saya secara berbeda. Setelah itu, akibatnya saat ia mengenal Tuhan, ia tahu bahwa dia adalah Tuhan yang kudus. Dia mulai bersihkan kerajaannya dari semua masalah di dalamnya, sisa pemujaan, berhala yang berasal dari ayah dan juga kakeknya yang memerintah selama lebih dari 50 tahun. Jadi bayangkan lebih dari setengah abad. Orang-orang itu hidup dalam penyembahan berhala. Jadi Anda menemukan altar kafir di sini dan bukit-bukit pengorbanan. Dan kejahatan menyebar dan terungkap dengan jelas. Benar, jadi dia mulai memurnikan. Dan ketika dia menyucikan, dia sebenarnya menyucikan dari akarnya. Jadi misalkan Firman berkata, ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, merebukan segala patung pahatan serta menghancur lulukannya, sehingga tidak meninggalkan bekas. Ia yang ingin menyingkirkan dosa, tidak meninggalkan satu pun jejaknya. Iya. Tetapi dia menyingkirkan itu semua. Kita menyebutnya membakar jembatan. Membakar jembatan, tepat.
Kita harus bakar sebuah jembatan di agar antara tidak kembali kita melakukan dosa ini lagi. dan dosa itu. Benar? Kemudian dia mulai mengurus rumah Tuhan. Dan ini selalu menjadi ciri kebangkitan dalam kehidupan setiap orang. Merawat rumah Allah. Merawat rumah Allah. Dalam ayat 8 kita baca bahwa dia mengirim orang untuk renovasi rumah Tuhan. Ini adalah manifestasi yang pertama. Manifestasi panen, manifestasi awal kebangkitan dalam kehidupan Raja yang agung dan juga saleh ini. Ketika dia memerintahkan orang untuk merawat dan merenovasi rumah Tuhan, orang-orang yang pergi bekerja di ayat 14, ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaran Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, "Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja." Safan, panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakanlah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini." Situasi menemukan kitab hukum. Tampaknya kebetulan. Tapi kita tahu bahwa tidak ada kebetulan di dalam rencana kebangunan ilahi. Bagaimana penemuan kitab hukum ini berdampak kepada Yosia? Jadi orang hanya akan berkata, "Saya peduli dengan urusan Tuhan. Oh Tuhan, saya peduli dengan rumah Tuhan." Apa upahnya? Upahnya adalah bahwa Tuhan akan buka matanya sehingga dia dapat melihat kitab hukum itu. Itu yang terjadi sepanjang sejarah gereja. Banyak era disebut zaman kegelapan di masa sejarah di mana umat ingin menyenangkan Tuhan. Apa Tuhan lakukan? Dia akan bukakan di hadapan mereka Alkitab. Bagi beberapa dari mereka, dia menyuruh mereka menerjemahkan Alkitab agar orang-orang dapat melihatnya. Beberapa dari mereka, dia buka mata mereka pada beberapa ayat Alkitab yang mencerahkan pikiran mereka. Maaf Saudara Esam, saya punya pertanyaan di bagian ini. Ya. Dikatakan kitab itu hilang di dalam rumah Tuhan. Kita bisa bilang bahwa ia hilang di luar. Dan bisa hilang di dalam juga. Bisakah ia hilang dalam rumah Tuhan? Ya. Lalu bagaimana jadinya bangsa ini tanpa kitab di dalam rumah Tuhan? Mereka hidup dengan tradisi bukannya firman Tuhan. Lihat, setiap orang memiliki tradisinya sendiri. Dia terbiasa melakukan ini dan dia yang terbiasa melakukan itu. Beberapa digunakan untuk menyampaikan beberapa ayat yang dihafal. Beberapa digunakan untuk menyanyikan beberapa lagu dan hanya itu. Tanpa kesadaran akan apa yang Tuhan ingin mereka katakan atau nyanyikan. Apa yang terjadi dalam sejarah Kristen saat Alkitab dikunci untuk mata publik? Kekristenan berubah menjadi sesuatu yang tidak penting. Saya tidak ingin menamainya dengan sebutan tertentu. Tetapi saya dapat katakan bahwa kekristenan menjadi sekedar ritual buatan. Jauh sekali dari firman Tuhan. Lihat Alkitab berkata, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Itulah mengapa ini disebut zaman kegelapan. Itulah mengapa ini disebut zaman kegelapan. Dalam ujian, Tuhan membukakan bagi Yosia kitab hukum sehingga ia akan meluruskan jalannya. Tapi saya juga menyukai reaksi Yosia terhadap apa yang dia dengar. Karena ketika dia mendengar itu, dia merendahkan dirinya di hadapan firman Tuhan. Kita telah bahas sebelumnya bahwa firman Tuhan harus dianggap sebagai perkataan seorang raja. Maksud saya bahwa ia harus ditaati tanpa kompromi. Dan tanpa bermain dengan makna, mengatakan sesungguhnya bukan yang ilusi. Yosia kemungkinan besar mendengar salah satu kutukan tertulis dalam pasal-pasal seperti Ulangan pasal yang ke-28. Di mana Tuhan berkata, "Jika kamu mengkhianatiku, aku akan mencerai-beraikan kamu di antara bangsa-bangsa dan aku akan melakukan ini dan itu untukmu." Jadi dia mengenali bagaimana bangsa itu begitu jahat dan mengatakan bahwa kejahatan tertulis ini terjadi di antara kita. Kita telah meninggalkan Tuhan dan pergi ke penyembahan berhala dan kita telah menjalani kehidupan yang jahat. Maka dia merobek pakaiannya meskipun dia adalah seorang Pakaian raja. kerajaan. Ya, pakaian kerajaan. Dia merobek pakaiannya dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan berkata kepada mereka, "Kami membutuhkan seseorang untuk menjelaskan kitab hukum kepada kami." Tentu saja karena pada saat itu, mereka telah, seperti yang telah kita bahas, lebih dari setengah abad tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Kami ingin seseorang beritahu kami apa yang Tuhan ingin katakan untuk mematuhi apa yang ia katakan. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah
dan bebaskan aku. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Kita sudah sering mendengar kata kebangkitan. Apa ciri-ciri kebangkitan dan persyaratannya? Sepertinya jelas dalam kisah Yosia. Ya, kita berulang kali berbicara tentang kebangkitan rohani Ini dan kebangkitan rohani patriot yang kelima. kebangkitan rohani. Ini dia kebangkitan kelima. Kita perlu tahu arti dari kebangkitan rohani menurut firman Tuhan dan apa saja persyaratannya. Kata kebangkitan berarti seorang jatuh dan bangun. Untuk bangkit, kebangkitan berasal dari kata kerja, berdiri atau bangkit. Dan dia yang berdiri entah duduk atau jatuh, Atau di dia sedang tanah tidur. atau entah bagaimana dia tertidur atau kemudian dia bangun, dia tidur dan Tegak dia atau bangun. berdiri. Yang kita maksud adalah seseorang berdiri tegak dalam posisi yang benar, dalam posisi siap. Posisi di mana dia harus berada. Secara spiritual, maksud saya tidur spiritual atau duduk spiritual. Apa artinya? Artinya entah saya tidak peduli sama Kemalasan sekali, saya rohani. tertidur, atau saya duduk di lumpur dosa dan saya senang dengannya. Jadi kebalikan dari ini, kebangkitan spiritual berarti kembali ke Tuhan untuk posisi yang Tuhan ingin di mana kita berada. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia menjadi orang-orang yang siap berurusan dengan Tuhan. Dengan kata lain, untuk kembali dari jauh dari Tuhan menjadi bersama Tuhan dalam hubungan yang hidup dan diperbarui. Ini didasarkan pada semua sifat Allah. Ciri-ciri kebangkitan rohani di sini, dalam kasus Yosia, adalah kekudusan. Mereka kembali ke posisi yang benar, memurnikan keadaannya saat ini. Dia mencari Tuhan sendiri, mengatakan, aku menginginkanmu. Dan mengakui nilai dan kuasa hukum Tuhan atau Alkitab dalam hidupnya. Karena kita berbicara tentang kebangunan rohani terakhir dalam kitab ini, saya ingin Anda membahas kebangkitan rohani yang terjadi dalam kitab 2 Tawarikh dan siapakah yang menyebabkannya. Kebangkitan pertama terjadi pada zaman Raja Asa. Setelah beberapa hari kelam ketika kerajaan terbagi, kemudian Asa datang untuk mengembalikan orang-orang itu kepada Tuhan. Kebangkitan setelah itu terjadi dalam kehidupan Raja Saleh. Lainnya bernama Yosafat. Dan kebangkitan rohani yang ketiga adalah selama hidup Yoas sang Raja Muda, selama kehidupan Yoyada sang Imam. Kebangkitan keempat terjadi pada masa pemerintahan Raja Hizkia yang saleh. Dan terakhir di sini kebangkitan kelima dan yang terakhir dalam sejarah kerajaan ini dipelopori oleh Yosia Raja Muda dan saleh. Saudara Esam, setelah Yosia membaca kitab hukum dan menemukan kehancuran yang ada di kerajaan, dia kemudian merobek pakaiannya. Alkitab di ayat 21 berkata, pergilah bertanyalah kepada Tuhan untukku dan untuk mereka yang tinggal di Israel. Jadi mereka pergi untuk bertanya pada Huldah sang Nabiah. Dia pasti memberi jawaban. Apakah jawaban ini pesan yang ditujukan kepada Yosia? Dia mengatakan kepadanya dua hal sederhana. Dosa yang telah dilakukan bangsa Anda membutuhkan penghakiman. Jadi, semua kutukan yang tertulis di kitab yang telah Anda baca akan terjadi. Tapi hal berikutnya, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengarkan firman-Nya, matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan, tapi keturunanmu akan. Dan ini selalu jalan Tuhan bahwa kamu tidak akan melihat kejahatan selama kamu takut akan Tuhan. Kamu tidak akan melihat kehancuran selama kamu takut akan Tuhan. Jika Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia akan mengangkat Anda dan mereka yang ada di sekitar Anda. Sebenarnya ini adalah sanksi alamiah dari orang yang Benar. saleh. Di pasal 35 dan ayat 17 adalah salah satu perbuatan besar yang Yosia lakukan yang sedang merayakan Paskah. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Mohon ceritakan kepada kami tentang Paskah yang diadakan oleh Yosia. Paskah adalah peringatan akan hal terbesar yang terjadi pada orang-orang itu ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Melalui anak domba yang disembelih dan darahnya dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah. Dan Dia mengatakan pada mereka bahwa inilah kewajiban abadi bagi mereka untuk menjaga generasi demi generasi. Bahwa mereka akan ingat sepanjang waktu apa yang terjadi dan mereka akan berkata bahwa Tuhan telah membawa kita keluar dengan tangan yang kuat. Dan faktanya Paskah ini tidak banyak diulang, kita tidak banyak membaca tentang itu dalam Alkitab. Tapi di sini kita membaca sesuatu yang sangat bagus bahwa di tengah masa kelam ini, mereka dapat mengingat Tuhan kita dan apa yang telah dilakukan dan memuliakan Dia. Dan mereka melakukan ini layaknya belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini memberitahu kita bahwa di masa-masa sulit, kita dapat menghormati Tuhan kita. Ya, kita sangat menghormatinya. Dan kita dapat menghormati Dia dengan lebih baik karena jika dunia ini gelap, cahaya bersinar lebih terang. Alkitab ingin mengatakan bahwa terang orang percaya mengasihi Tuhan dalam hidup mereka dengan menghargai Dia, bersinar lebih terang di tengah keadaan sulit, tidak hanya di saat yang indah. Ayat dari 20 mengatakan, kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya.
Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin yang ada di studio. Raja hebat Yosia benar-benar membuat kebangkitan rohani yang besar. Jadi, apa alasan kegagalannya? Apa alasan jatuhnya Yosia, pelopor kebangkitan ini? Kita melihat kejadian yang sama terulang dengan raja-raja sebelumnya. Terkadang alasannya terlihat sepele, tapi ternyata tidak. Rasul Paulus berkata, "Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau." Apa yang Yosia lakukan di sini adalah dia masuk dalam sesuatu yang bukan miliknya. Orang bijak berkata, dia yang lewat dan ikut campur dalam pertengkaran. Yang bukan miliknya adalah seperti orang yang memegang telinga anjing. Dua raja saling bertarung, mengapa kamu di antara mereka? Itu bukanlah urusanmu. Bukan urusan Anda bahwa Anda akan melakukan ini. Sayangnya itu adalah kesalahan besar dari seorang raja besar yang mengakhiri hidupnya karena sehebat-hebatnya orang itu, kehebatannya lah yang dituntut darinya. Dan Raja Mesir memperingatkan Raja dia. Mesir memperingatkannya yang merupakan pesan Allah kata Alkitab. Jadi dia menyebut Tuhan untuknya dan dia seharusnya mempertimbangkan ini. Tapi ia berpuas diri dengan dosa yang paling sederhana. Pelajaran yang ingin diajarkan pada kita, atau bahkan dengan apa yang saya curigai sebagai dosa, Alkitab mengajarkan kita, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Artinya menahan diri dari bahkan apa yang Anda curigai sebagai dosa. Puas dengan betul-betul dosa ini akan merusak kehidupan rohani Anda. Siapa raja yang mengikutinya? Raja yang mengikutinya adalah putranya. Alkitab mengatakan rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem. Menggantikan ayahnya, raja ini memerintah selama 3 bulan saja dan dia diasingkan oleh Raja Mesir di Yerusalem. Karena dia tidak menerima kebijakannya dan dia membawanya ke Mesir dan di sana dia meninggal. Dan jika Raja Mesir mengasingkannya, ini berarti Raja Mesir lebih unggul atas kerajaan ini. Ketika umat Allah hidup dalam dosa, dia menggerakkan musuh ke atas mereka. Dan ketika orang percaya hidup dalam dosa, musuh mencabik-cabiknya. Dan sebaliknya, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Siapakah raja yang datang setelah Yoahas? Setelah Yoahas, kita membaca di ayat 5 pasal 36 yang merupakan pasal terakhir. Yoakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya. Ia memerintah di Yerusalem, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allahnya. Dan pada titik ini, kita melihat tanda-tanda pertama pembuangan Babel ketika Nebukadnezar mendatanginya dan membelenggunya terlebih dahulu dan mulai menghinanya. Seolah Tuhan berinya kesempatan yang sama seperti Manasye. Tapi apa yang dilakukan kakek buyutnya? Dengan kembali kepada Tuhan, dia tidak melakukannya. Jadi pemerintahan Yoakim tidaklah berlangsung lama. Setelah Yoakim datang seorang raja bernama Yoyakin. Dia berusia 18 tahun ketika jadi raja, dia juga memerintah selama 3 bulan dan 10 hari. Lihat Alkitab dan keakuratannya, dan dia melakukan kejahatan. Kita membaca pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkas-perkas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayah Yoakim, jadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dengarkan apa yang Alkitab katakan tentang dia dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Yeremia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk membangkitkan semangat umat bahwa mereka pergi ke pembuangan karena kejahatan mereka. Namun sayangnya Zedekia pemimpin rakyat tidak menerima hal tersebut. Dan dia memberontak melawan Raja Babilonia dan para imam, menjadi kekejian bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jadi hasilnya adalah Tuhan memeteraikan disiplin mereka dan pembuangan yang harus mereka jalani. Dan mereka pergi ke pembuangan Babel. Kapankah mereka pergi, Saudara Esam? Pembuangan Babilonia terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Inilah salah satu tanggal yang sangat penting dalam perhitungan semua tanggal di dalam Alkitab. Karena itu adalah tanggal paling terkenal bahkan dalam sejarah sekuler. Artinya pembuangan Babel, bagaimana Nebukadnezar pergi dan memikat Yehuda,
Ditulis dalam semua sumber sejarah terkenal yang kita kenal. Ini adalah salah satu ukuran terkuno agar kita mengetahui tanggal secara akurat. Itu sebabnya ini adalah tanggal yang sangat penting, dengan itu kita dapat menghitung semua tanggal lainnya tahun 586 sebelum Masehi. Benar. Berapa tahun pembuangan Babel berlangsung? 70 tahun. Mengapa? Mengapa 70 tahun secara khusus? Apakah Ya. alasannya? Pertama karena Tuhan menetapkan angka ini dan dialah yang mengatakannya. Tetapi dia tidak menetapkan angka ini secara sembarangan atau acak. Di sini dia menjelaskan kepada kita dalam kitab sebelum menyimpulkan mengapa dia berkata demikian. Jika Anda baca bersama saya ayat 21, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus setelah menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Apa artinya? Tuhan memberikan perintah kepada orang yang mengatakan 6 tahun kamu akan menabur tanahmu, tapi tahun 7 kamu akan membiarkan istirahat. Ya, mereka tidak mematuhi perintah ini, tidak sekalipun. Jadi mereka berutang setahun untuk setiap 7 tahun. Mereka melakukan ini selama 490 tahun. Jadi berapa tahun mereka seharusnya mengistirahatkan tanah? 70 tahun. 490 dibagi 7 sampai dengan 70. Jadi ada 70 tahun di mana tanah harus beristirahat dan engkau tidak membiarkannya beristirahat, jadi aku akan memberikannya istirahat. Aku akan memberikan istirahat dengan caraku selama 70 tahun tanah ini tidak akan tanami. Seolah ada yang katakan bahwa bahkan hak tanah untuk istirahat akan kuperjuangkan. Mereka menjadi beban bagi tanah. Mereka jadi beban bagi tanah. Ya. Bayangkan. Kejahatan manusia bisa melelahkan tanah itu sendiri. Sahabatku, Alkitab mengatakan bahwa semua ciptaan mengeluh Karena dosa manusia. Jadi semua distorsi dalam penciptaan ketika Anda mengikuti akarnya, Anda akan menemukan bahwa dosa adalah Dan penyebabnya. kita memiliki banyak peristiwa yang tercatat dalam penawanan Babilonia, seperti kisah Daniel dan 3 temannya yang terjadi selama penawanan tersebut. Kita punya banyak kitab yang berbicara tentang masa pembuangan ini, di mana kita melihat masa-masa sulit dan pahit umat Tuhan dialami, baik lewat Nebukadnezar atau oleh kerajaan-kerajaan berikutnya setelah itu. Tapi sangat menyenangkan kitab itu diakhiri dengan harapan. Seperti yang kita sepakati bahwa kitab Tawarikh ingin mengatakan kepada semua orang bahwa ketetapan Tuhan tidak berakhir. Kejahatanmu, kekuranganmu, dan juga dosa-dosamu Tidak mengubah ketetapan tidak Allah. mengubah ketetapan Allah. Itu sebabnya dia menambahkan sedikit lampiran, sebuah catatan kecil di akhir seolah dia ingin memberitahu mereka, engkau tahu detail dari apa yang terjadi di pembuangan dan mengingat 70 tahun penghinaan yang mereka semua alami. Tapi dia ingin memberitahukan hal ini pada mereka. Aku akan mengingatkanmu. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Apa yang Tuhan ingin katakan? Dia meletakkan 70 tahun pembuangan dan pembuangan itu tidak akan bertambah bahkan 1 menit pun. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu. Bisakah Tuhan menggerakkan hati Raja Persia ini? Ya, Tuhan bisa menggerakkan hati semua orang. Jadi Kores ini menyarankan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Memberi mereka harapan, beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu? Termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem. Penulis mengakhiri kitabnya dengan mengatakan apa artinya pintu terbuka. Sekarang pergi dan lakukan kehendak Tuhan. Ketetapan Tuhan telah digenapi. Terima kasih banyak Saudara Esam, Tuhan memberkati. Saya sangat menikmati mempelajari kitab hebat ini bersama Anda. Kita akan simpulkan episode ini bersama para hadirin. Kami ingin memiliki gambaran tentang karakter Yosia, tokoh besar kebangkitan rohani. Yosia adalah raja termuda, dia memerintah saat dia berusia 8 tahun. Tetapi dia menaruh dalam hatinya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan di sini dimulailah kebangkitan rohani. Dia berjalan mengikuti Daud, dan sangat baik bagi kita bahwa kita kembali bukan kepada Daud tapi kepada Tuhan Yesus. Juga saat dia berusia 16 tahun, dia mulai mencari tahu tentang Tuhannya Daud. Seolah berkata, Tuhan, saya ingin memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Jadi, dia tahu bahwa dia adalah Tuhan yang suci dan mulai memurnikan kerajaan dari semua sisa penyembahan berhala. Dan dia merawat rumah Tuhan, dan Tuhan membuatnya menemukan kitab hukum, dan ketika dia mendengar kata-kata hukum, dia merendahkan dirinya dan merobek pakaiannya. Dan dia merayakan Paskah seperti yang belum pernah dilakukan siapapun. Terima kasih banyak. Saya ingin tahu, ketika mereka menemukan kitab hukum, apa reaksi mereka? Apa peran Alkitab dalam kebangunan rohani secara umum? Ketika Yosia menemukan kitab hukum itu dan mendengar isinya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merobek pakaiannya karena dia sedih atas dosa yang dilakukan bangsanya. Dia juga meminta interpretasi hukum dan mematuhi semua perintahnya sebagaimana dia memahaminya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya sangat menikmati belajar dengan Anda. Kita ketemu lagi di kitab lain mudah-mudahan. Terima kasih Saudara Esam, Tuhan memberkati. Pemirsa yang kami kasihi, kita telah mencapai akhir dari kitab 2 Tawarikh. Dan kita tahu dalam kitab yang hebat ini, Alkitab sangat penting. Dan kitab-kitab hukum Perjanjian Lama memiliki peran penting dalam sebuah kebangkitan rohani.
Bangsa di bawah pimpinan Yosia ketika mereka menemukan kitab hukum, kitab ini adalah titik awal dari peristiwa kebangkitan. Ketika mengungkapkan kejahatan mereka dan ketika mengungkapkan kekurangan mereka, ketika mereka kembali kepada Tuhan dengan pertobatan yang tulus. Betapa firman Tuhan menuntun orang-orang untuk bertobat. Tapi pertobatan terjadi ketika orang mendengar firman dan bertindak sesuai dengannya. Firman Tuhan disiarkan di mana-mana. Mungkin Anda memiliki Alkitab juga di tangan Anda, tapi itu tidak mempengaruhi Anda karena Anda menutup hati Anda terhadap Alkitab dan pengaruhnya. Atau mungkin Anda berada di negara yang tidak memiliki Alkitab. Anda tidak memiliki Alkitab. Tapi kabar itu sampai kepada Anda melalui siaran ini sekarang. Firman Tuhan mencapai Anda sekarang. Dan ini efektif seperti yang kita baca, hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Apakah Anda akan menanggapi firman ini? Maukah Anda membuka hati Anda bagi firman dan mengatakan, "Oh Tuhan, tahirkan dan murnikan aku. Aku ingin kembali. Aku ingin kebangkitan rohani dalam hidupku yang membantuku hidup dengan lurus." Untuk menyenangkan engkau, tolong jangan remehkan firman ini, karena dia yang membenci firman akan dihancurkan. Jangan abaikan firman, karena dia yang mengabaikan firman hidup dengan bodoh dan membawa kehancuran atas hidupnya. Tetapi saya mendorong Anda bahwa Tuhan dapat membantu Anda, dan dia dapat mengaruniai hidup, rumah, dan gereja Anda suatu kebangkitan rohani. Jika Anda menghormati kitab ini, dan jika Anda memberikan kitab ini prioritas utama dalam hidup Anda, kitab yang saya maksud adalah Alkitab. Pertanyaan episode hari ini, apakah kebangkitan rohani yang kita pelajari dalam kitab 2 Tawarikh? Dan apakah ciri utama dari setiap kebangkitan rohani? Sampai jumpa di episode selanjutnya dan sebuah kitab yang baru. Semoga Tuhan menyertai Anda. يحل الغربة غيرك ويخليها جنة يلي معاك النفس بتفرح والقلب بيتهنى مين 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 يحل الغربة طهر قلبي غيرك وأكون أنا ما أنا وأقضي باقي الغربة في خوفك وأنا فكري في السماء مين 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 يحل الغربة فداني بدمه غيرك ذبح واشتراني أحصوك انت مع الأثمة وانا نفس الجاني مين 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 يحل الغربة Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.